Punya asuransi nggak? Enggak. Misalnya nginvest, ya kan? Lu nggak punya asuransi. Bayangin, lu tiba-tiba kena demam berdarah harus keluar 17 juta. Apa nggak lu cairin reksadana lu? Itu salah, nanti kita kalau bisa kita bahas Mas ya. Nah ini cara dua ini. Oke, ini cara dua ini yang paling gampang. Oke. Jadi latihan pertama 10% dulu, baru yang 1, 2, 3, 4. Oke. Nah itu kan ada invest tuh. Sejak atau kita nih bisa milih nggak kapan untuk menentukan invest apa, kan opsi invest tuh ada banyak nih. Sejak kapan nih kita invest? Apakah tunggu kaya atau berapa persen pun yang penting ada kita kalau bisa invest gitu. Itu gimana Bang? Oke, abis ini gue mau jelasin agak panjang boleh Mas ya? Nggak apa-apa. Boleh. Oke, biar kelar nih, biar sabi. Gue nggak mau setengah-setengah kalau sharing, biar pada pintar dah. Oke. Mantap. Jadi ada 3 hal yang harus kita pelajarin dulu, ya. Yang pertama adalah tingkatan kondisi keuangan. Ini gue pelajarin dari teman gue namanya Melvin, Mas Melvin dari Finansialku. Nah, terus habis itu kedua, kita harus belajar lagi tentang alokasi tabungan. Kan? Cara nabung lah atau cara nabung, cara invest. Nah Mas, tadi kan ada disinggung tentang invest yang berapa persen gitu. Nah, apakah sejak kapan nih kita mulai invest nih? Apakah harus gaji yang tinggi atau kalaupun sudah invest, metodenya kayak gimana nih? Yang ideal, invest yang ideal. Oke. Untuk menjawab itu ada 3 hal yang harus kita pelajarin dulu. Yang pertama adalah tingkatan tentang keuangan, karena banyak orang yang main asal-asal invest aja, padahal menurut gua dirinya belum safe. Karena invest itu kan buat menggandakan uang sebenarnya, ya kan? Tapi kalau dirinya aja nggak aman, ya salah gitu loh. Kedua, kita juga harus belajar tentang gimana cara ngatur porsi untuk investnya. Ya kan, berhubungan dengan yang sebelumnya gue bahasin. Nah ini gue bakalan sharing gimana caranya orang terkaya dulu di Babilonia itu berinvestasi, ya. Dan yang ketiga kita harus paham dulu tentang yang namanya prinsip investasi. Oke, nih gue share ya Mas ya. Oke, siapa? Coret-coret lagi. Oke, nah ini. Jadi kita pelajarin dulu yang pertama yang kita harus pelajarin adalah tingkatan keuangan. Ini harus kita pelajarin dulu. Ini gue pelajarin dari teman gue, dia financial planner dari salah satu brandnya dia. Jadi tingkatan keuangan tuh ada 3. Oke, ada 3. Yang pertama adalah aman secara finansial. Yang kedua adalah nyaman. Yang ketiga adalah, ini gue lupa apa, cuman kita bisa bilang adalah freedom lah. Freedom. Oke. Kita akan kita detailin bahasnya cuma sampai nyaman aja ya. Karena mayoritas orang aman aja belum. Jadi kita nggak bakal bahas ngomong-ngomong financial freedom dulu lah. Kan banyak tuh yang di luar sana. Financial freedom. Aman aja belum, ngomongin financial freedom. Oke. Nah, aman itu artinya kita tuh ya aman gitu loh. Ada beberapa syarat di masing-masing tahap ini. Yang pertama, untuk finansial yang aman itu adalah arus kas positif. Ini penting. Arus kasnya harus positif. Arus kas itu maksudnya apa? Pendapatan lo dibandingkan pengeluaran lo, semua pengeluaran itu harus plus. Nggak boleh kurang. Banyak kan orang itu bahkan arus kasnya aja minus. Bukan banyak loh, bukan gara-gara gajinya memang kurang, bukan. Tapi gara-gara gaya hidupnya yang luar biasa gede. Contoh, cicilan. Banyak cicilan per bulan itu yang orang tuh bikin arus kas orang tuh minus gitu loh. Nah gue pernah inget bokap gue selalu bilang, kalau misalnya lu kagak punya duit, kagak usah beli. Jangan nyicil. Jangan nyicil sama sekali gitu. Lu berutang boleh, utang tapi biar untuk usaha. Bukan utang buat gaya-gayaan. Bokap gue selalu bilang, udah deh ke gue ya Mas. Dulu waktu gue mau beli ini gitu kan. Kalau miskin jangan belagu gitu aja katanya. Itu. Pertama, arus kas itu harus plus dulu. Ya kan?
Terus kedua, setelah arus kas plus, ya, kita tuh harus punya yang namanya asuransi. Kenapa asuransi penting? Even BPJS ya. Ini terlepas dari ada yang bilang asuransi haram atau apa ya. Ini kita bicara logiknya aja, asuransi. Karena gini, sekali lu kena penyakit yang harus dirawat, gede keluarnya coy. Banyak orang nggak sadar gede, apalagi anak muda. Gue masih sehat-sehat aja kok. Men, gara-gara nyamuk tuh yang belang-belang ngegigit kulit kita, lu tuh bisa keluar sampai 10 juta loh. Bener. Ya kan? Itu belum kamar VIP loh. Kalau kamar VIP itu nyamuk itu bisa ngabisin duit lu 17 juta loh. Cuman gara-gara dirawat seminggu gara-gara DBD. Nah, hal-hal kayak gitu kan itu bener-bener ngancurin arus kas kita dan itu juga ngancurin tabungan kita. Ya kan? Walaupun tetap penyakit dikasihnya dari Allah ya. Tapi ya itu ya kalau misalnya kita bisa mitigasi kan lebih bagus. Ya, ini terlepas dari halal haramnya asuransi. Nah terus yang ketiga, kita hutang konsumtifnya dalam batas aman. Hutang konsumtif. Oke. Hutang konsumtif itu artinya apa? Misalnya lu beli handphone baru Mas Aang sama Mas Aan. Beli handphone baru, ada cicilan kan? Nah itu hutang konsumtif tuh. Gue lupa persentasenya berapa, lu bisa cek aja di Google. Kalau nggak salah maksimal 30% deh. Maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Itu hutang konsumtif. Dan yang terakhir adalah dana cadangan. Oke. Dana cadangan ini adalah lu punya biaya lu fix cost hidup yang tadi kita udah bahas ya. Makannya sederhana aja. Kalau dari ajaran teman gua itu untuk yang bujang 6 bulan. Jadi misal fix cost lu sebulan 2 juta, berarti lu harus punya di tabungan 12 juta rupiah. Ya. Nah, kalau gue punya kalau misalnya kayak gini, gue punya 2 saran. Lu masukin 2, setengah di emas, setengah lagi di cash. Kenapa emas? Karena buat ngejaga value-nya aja. Karena kan uang kan kena inflasi sebenarnya. Itu prinsip gue. Nah, lu harus ada di aman dulu. Sorry, gue ganti warnanya. Lu harus aman dulu di sini, ya. Baru lu boleh loncat ke investasi. Investasi itu di sini, invest kan bisa banyak. Invest buat liburan, invest buat sekolah anak, kan? Invest buat apa lagi? Ini di sini. Banyak orang udah mikir, oh gue harus invest ya, bla bla bla, beli saham, beli ini, beli itu, beli beli ene. Gue tanya, lu punya dana cadangan nggak setahun? Buat 1 tahun? Kagak. Lah terus kayak gimana? Beda kalau dana cadangannya ini dibeliin produk investasi ya. Kayak misalnya dana cadangan gue masukin reksadana deh. Atau gue masukin saham deh. Itu nggak masalah. Kayak gitu. Terus mau invest. Ditanya cicilan kartu kredit itu berapa? Oh, 1,5 juta sebulan. Gaji lu berapa? 3 juta. Waduh, setengah 50% itu cuy. Berabe banget. Bahaya laten. Invest. Ya. Punya asuransi nggak? Enggak. Misalnya nginvest, ya kan? Lu nggak punya asuransi. Bayangin, lu tiba-tiba kena demam berdarah harus keluar 17 juta. Apa nggak lu cairin reksadana lu? Simpelnya kan kayak gitu buat bayar. Syukur-syukur nyokap bokap masih bisa sumbang. Kalau nggak bisa gimana? Kayak gitu. Nah ini dulu yang paling penting nih. Ini dulu. Gua pun nggak invest waktu dulu sebelum ini semua dapat. Gitu loh. Ini semua dapat. Ingat ya, dana cadangan walaupun ditaruh di reksadana atau di saham, itu jatuhnya bukan mengharapkan return back atau mengharapkan kenaikan nilai doang. Tapi itu ngamanin nominal, beda purpose. Nah kalau yang udah invest ini udah multiplying money-nya. Gitu. Itu yang pertama. Nah jadi syarat yang pertama kalau mau invest adalah lu diaman dulu. Kayak gitu. Ya kan? Nah ini secara teorinya ya. Nah terus kedua, lu harus pelajarin tentang richest man in Babylon. Kita kan tadi ngomongin investasi. Ini gue hapus. Kita kan tadi ngomongin investasi. Nah kalau misalnya lu mau investasi, itu kan harus ada uang yang disisihkan, betul kan? Anggap kita sudah
sudah tahulah cara menyisihkan uang, cara membudget dan lain-lain. Nah, tapi banyak orang itu lu banyak yang kejebak di sini. Misalnya ini bulan pertama, ini bulan kedua, ini bulan ketiga, ini bulan keempat, ini bulan kelima. Oke. Gajian. Nominal berapa enaknya, Mas Aan? Taruhlah 5 juta misalnya. 5 juta. Gaji 5 juta ya. Gaji 5 juta. 5.000 K ya. 5 juta tuh ya. 5.000 K. Oke. Tiap bulan gaji 5 juta ya. 5.000 K. 5.000 K. Anggap ini akhir tahun ya. Akhir tahun. 5.000 K. Terus M6 dapat gaji ke-13, Bos. Ya kan? Orang suka itu gaji ke-13 karena udah pada diskon, dapat uang tambahan ya kan. 5.000 K. 5.000 K plus gaji ke-13 ya kan. Biasanya satu kali gaji kan? Ya, tergantung sih kerja di mana. Nah. Nih 5.000 K. Sorry, jangan di sini gua tuker. Ini bonusnya ya, tambah 5.000 K. 5.000 K. Oke. Nah, pada saat gini, ya kan, ini prinsip dari richest man in Babylon, ya, richest man in Babylon, orang terkaya di Babilonia, untuk berinvestasi. Setiap 10 keping koin, kalau lu mau kaya, lu harus sisihkan 1 keping koin, minimal, berarti 10%, ya kan? Nah, kalau misalnya kayak gini, untuk lu investasi, lu harus sisihkan minimal 10%. Ini 10%. 10%. 10%. 10%. Oke. Nah, 10% ini di M6 nih, jangan terkecoh. 5 juta K-nya ini pertanyaannya yang gaji ke-13 ya, bonus, apakah disisihin 10%? Jawabannya tidak. Karena kalau lu mau kaya atau lu mau enak duitnya, ini tuh bukan hak lu sebenarnya, ini tuh bonus, harusnya ini diberanakin lagi. Ini tuh harusnya masuk semua ke tabungan, harusnya ya. Kalau logikanya ya, ya. Tapi again, kita di lapangan ya kita juga harus reward diri lah, ya kan? Ya at least, karena kan ini kan uang kaget. Ya udahlah, 50% lu masukin, ya kan? Lu 50%-nya boleh nikmatin gitu kan. Oke. Nah, tiap bulan nih, berarti kan ini 500.000 ya. Ini 500.000. 10% 500.000 ya, bener ya? 5.500.000, 500. Ini berarti 2,5 juta ya. Ya kan? Berarti berapa nih? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dapat di tabungan lo, ya. Tabungan yang warna merah nih ya, warna merah. Ini ada uang berapa? 5.500.000 kan? Nah, banyak kan? Nah, ini orang banyak salah nih. Orang udah berhasil nabung, 6 bulan gue berhasil nabung 5.500.000. Uang yang 5.500.000 ini dibeliin sepatu, ya kan? Dibeliin kemeja baru, dibeliin gadget, dan lain-lain. Ya nggak? Banyakan gini nih. Banyakan orang abis nabung setahun bayar dirinya, dia akhirnya bangkrut lagi, mulai lagi dari nol, beli kamera dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu salah, apalagi kalau misalnya akhir tahun banyak diskon, dan gila kalau saya ke department store tuh, waduh, apa ya mau dibeli sebenarnya kan. Nah, ini salah karena lu nabung ini judulnya itu buat invest. Kalau misalnya lu mau beli sepatu atau mau beli kemeja nanti di akhir tahun, dari 5 juta ini lu harus tambahin lagi misalnya 10%. Ini khusus buat leisure. Harus harus leisure gitu loh. Nah, si leisure-nya ini baru nanti kalau misalnya lu nabung terus 500 sampai akhir tahun, baru lu pakai si uang tabungan buat leisure-nya ini. Nah, berarti ada 2 tabungan di sini. Si leisure sama si invest. Nah, 500 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 3 juta. Nah, yang 3 juta ini hasil lu nabung 10%-nya lagi, itu baru boleh lu hedon-hedonin.
Tapi uang yang ini nggak boleh disentuh sama sekali. Karena ini buat invest. Itu. Ini cuma boleh keluar kalau ada potensi untuk beranak. Gitu ya. Beranak. Oke. Nah, kita contoh kasih skema ya. Misalnya kita punya 5.500.000. Ada sebuah instrumen investasi. Instrumen investasi. Ya kan? Instrumen investasi gitu ya. Ini invest kita kasih I. Oke. Penjelasan gue sederhana kan Mas ya? Siap. Oke. Gue takut kecepatan atau kerumitan nggak? Enggak. Aman ya? Aman sih, Sip. Mas. 5.500.000 nih. Anggap dia minta, gue mau ada investasinya, kita beli 1 juta gitu ya. 1 juta. Nah, dibilang ini return investasinya anggap ini ya, anggap 10% gitu ya returnnya. Benar nggak? 10%. Dalam waktu 3 bulan gitu. 3 bulan. Berarti bisa kita invest terus bulan ketiga nih ya. Bulan ketiga. Berarti uang kita adalah modal kita di awal plus 10% dari 1.000 dong. Berarti 100 dong. Bener nggak? Berarti kita punya uang di sini jadi 1.100.000. Bener ya? Enggak salah itu kan gue ya? Benar. Oke. Nah, di sini banyak orang salah juga. Setelah dia invest, dia habisin lagi nih duitnya. Karena udah cuan. Mikirnya gitu. Padahal salah. Padahal, nih gue scroll ke bawah. Padahal, dari 1.100.000 ini, lu harus bagi 2. Mana yang modal? Mana yang untung atau cuan? Cuan. Ya, atau cuan. Nah, yang modal itu berarti 1.000 kan? 1 juta. Untungnya 100.000. Ya kan? Nah, ini harus balik lagi ke sini. Nggak boleh dipakai. Nah, ini kan sama kayak gaji lo jatuhnya. Pendapatan. Ya, lu boleh nikmatin, tapi ingat 10%-nya minimal taruh ke sini. Jadi uang lu jadi 5.600.000. Ini cara beranakin duitnya. Ini yang diajarin sama The Richest Man in Babylon. Dan ingat, kalau misalnya lu dapat untung 100k, ya masa 10% sih, ya 50% lah. Karena kalau misalnya lu punya stok ini makin banyak, lu masukin makin banyak, berarti persentase keuntungan lu bakal makin banyak. Ini caranya yang orang-orang bilang berternak uang, kayak gitu sebenarnya. Sesimpel itu. Nah, kita udah tahu gimana cara ngaturnya, kita udah tahu gimana cara investnya. Sekarang pertanyaannya adalah investnya di mana, betul nggak? Nah. Oke. Kalau lu mau investasi, kalau misalnya lu pernah baca, kalau lu baca bukunya The Richest Man in Babylon, lu itu investasi harus di sesuatu yang lo ngerti. Kalau nggak boncos. Makanya banyak orang-orang yang kena investasi bodong. Karena dia cuma dibilangin, oh ya invest segini nanti returnnya sekian. Dia nggak ngerti skemanya kayak gimana. Ya kan? Banyak orang yang cuma ikut-ikutan. Nah, lu boleh menginvestasikan uang lu jika lu ngerti, ya, lu ngerti, atau lu investasikan, lu percayain ke orang yang juga ngerti dan terpercaya. Contoh misalnya kayak gini. Kalau yang gua ngerti kan wajar ya, kita bisa trading kah, bisa saham kah, bisa reksadana dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau yang mau kasih ke orang tuh misalnya kayak gini. Contoh gue punya uang 5.600.000. Gue pengen invest nih, tapi gue gak mau ke instrumen investasi yang kayak reksadana, saham, dan lain-lain. Gue pengen konvensional aja. Temen gue ada dagang apa, gue modalin, nanti cuan bagi-bagi, untung bagi-bagi gitu kan. Nah, ada temen gue nanya, gue mau ini nih, gue mau jualan kue nih, tambahan. Ya kan? Gue mau jualan kue, modalnya sekian. Ada satu lagi bilang, gue mau jualan nasi goreng nih, modal sekian, mau ikut join gak? Ada 2 orang nih ya. 2 orang. Si A sama si B. Ini si kue, ini si Nasgor. Oke. Gue mau invest mana nih? Nah, lu harus lihat mana di antara 2 ini yang punya track record bagus. Apakah si tukang kue itu pernah jualan kue sebelumnya dan dia ngerti pasar nggak? Apakah si tukang Nasgor itu bisa masak nggak? Dan ngerti pasar apa enggak?
lu investasikan ke orang yang benar-benar ngerti di bidangnya. Kayak gitu. Ini, jadi ada 2 cara investasi. Investasi yang di instrumen saham, kayak instrumen investasi sekarang, atau ya lu cuanin ke orang. Lu kasih ke orang yang muterin. Ya kan? Nah, investasi itu, kalau yang lu invest sendiri, gue selalu punya 2 pilihan. Ya pastinya ini instrumen investasi ya. Instrumen investasi. Atau jadiin barang. Barang tuh maksudnya gimana? Lu cari barang jualan yang bisa dijual kembali. Contoh, gue jualan, kan istri gue itu kan punya eyelash extension. Ya kan, bulu mata gitu. Dia ngerti kan, bulu mata kan. Akhirnya, gue beliin serum bulu mata. Jadi uang yang tadinya cuma nganggur di bank, di tabungan gue jadiin barang dagangan, yang dimana gue ngeliat syarat-syarat barang dagangan ini adalah, karena gue nggak tahu barangnya apa, dan gue percayain sama istri gue harus lihat expired date-nya. Jadi cari barang yang expired date-nya lama. Jadi biar dijualnya lama pun nggak masalah gitu loh. Gitu. Atau baru instrumen investasi. Nah, jadi intinya kalau misalnya lu mau investasi, lu harus ngerti dulu ini lu ngapain, atau lu ngasih kepercayaan ke siapa. Nah, biar ngerti, sesimpelnya adalah ya belajar. Jadi sebelum lu investasi instrumen, investasilah dulu di otak. Gitu. Gitu bro. Panjang ya. Nah, sebelum bukan sih. Apa? Ya, nggak mau teh. Kalau investasi kan kita harus nunggu aman dulu kan tadi kan. Oh iya, ada step-stepnya itu. Tapi yang paling untuk menuju ke sana kan butuh proses panjang Mas ya. Nah, tapi cara untuk menambah penghasilan dulu tuh gimana gitu loh Mas? Entah mungkin buka usaha gitu. Nah, entah buka usaha atau gimana gitu. Karena kan kalau buat kenyamannya kan masih panjang jalannya ya. Iya, apakah ada potong kompas istilahnya kalau memang kita mau usaha gitu-gitu gimana Mas? Idealnya atau menurut yang pernah Mas jalani? Oke, kalau untuk nambah penghasilan kan sebenarnya semua orang bisa sebenarnya. Cuman balik lagi tergantung caranya gimana, karena macam-macam cara untuk penghasilan tuh kayak gimana. Untuk nambahin penghasilannya, gua share lagi deh, boleh deh. Kayaknya seru nih, gua gambar-gambar ya kan. Nah, oke. Pada dasarnya sebuah pekerjaan itu kan, itu cuma ada 3 kalau menurut gue ya. Cuma ada 3, gue bikin gimana ya? Anggap gini lah ya, triangle ya. Maaf kalau salah nih. 3, barang, jasa, atau investment. Ini sepengamahan gue ya. Lu kerja kantoran, itu kan jual jasa lo. Lu dagang, itu kan jual barang. Dagang. Lu trading, itu kan lu invest. Trading misalnya kayak gitu. Nah, untuk nambah penghasilan, lu lihat dulu, lu maunya apa. Misalnya, kalau lu tipikal orang yang suka jasa, contoh kayak videographer, editor, dan lain-lain, misalnya lu kerja kantoran, ya kan? 9 to 5 misalnya kayak gitu. Untuk tambahan lagi, lu bisa aja ambil freelance. Ya kan? Bisa kerjain di hari Minggu gitu. Tinggal lu lihat aja, lu punya stok waktu berapa yang bisa lu kerjakan. Kan tinggal manajemen waktu aja. Atau, lu bisa aja cari gawean freelance, tapi lu outsource orang yang kerjanya atau subkon. Jadi misalnya lu dapat kerjaan freelance, ya kan? Anggap kerjaan freelance ini dilakukan di weekend gitu ya. Lu dapat kerjaan misalnya 2 juta editing video gitu kan, bikin video. Ya kan? Nah, karena lu nggak mau kehabisan waktu lu, ya lu kasih ke orang lain. Lu bilang aja misalnya, gue dapat 700.000 dah. Gue dapat 700.000, si orang ini dapatnya 1.300.000 karena kan lu yang kerjain. Nah, lu dapat 700.000 ini kan penghasilan tambahan tanpa lu harus ngelakuin apa-apa. Iya benar sih. Kayak gitu. Okay. Jadi nggak selalu lu harus tuker waktu lu dengan uang gitu loh. Ya kan? Terus kalau misalnya barang, lu kerja kantoran juga karena banyak yang kerja kantoran. Gimana caranya biar bisa dagang barang? Lu lihat aja teman-teman lu pada suka apa. Ya kan? Contoh kayak temen gue itu kerja di salah satu perusahaan. Dia itu karena kemarin WFH ya, dia jualan ini tau gak sih lu? Pull up bar yang ditempelin di kusen.
Pull up bar tempelin di kulusen, terus abis itu ada kayak alat-alat olahraga lagi. Barangnya bukan punya dia. Tapi dia daganginnya dengan cara apa? Dropship. Dropship di marketplace yang warna hijau. Ya kan? Dropship di marketplace yang warna hijau. Dia tawarin ke teman-temannya, gimana, mau nggak? Udah dia pastiin dagang. Dapat lagi cuan. Kayak gitu. Atau misalnya si teman gue yang jualan tadi di dropship mau pakai caranya invest, ya kan? Dia tinggal kontak ke temennya dia. Lu mau jualan itu ya? Pull up bar dan lain-lain. Mau nyetok nggak? Kalau mau nyetok nih gue modalin juga. Nanti tinggal bagi-bagi hasil. Nah, itu bisa dapat duit. Jadi sebenarnya banyak caranya. Cuman tinggal kita mau nggak memaksakan diri sedikit lah. Kehilangan waktu santai-santai kita untuk mikir dan untuk bekerja ke arah sana. Kayak gitu. Itu sih menurut gua. Berarti ada selain usaha banyak cara-cara akhirnya kita harus menambah penghasilan nih. Gajinya juga kan kita bisa juga menambah gaji nih. Nah, ini banyak yang ditanyakan nih Bang Ogut. Gimana cara kita ngenegoin gaji kita dengan HRD? Dengan perusahaan kita, misalnya kita sudah kerja entah dari awal dari pertama wawancara atau mungkin kita sudah kerja. Nah, cara ngedilin gaji atau cara nego gaji kita untuk mendapat sesuai yang kita inginkan di angka nyaman atau aman itu gimana nih? Tips and triknya mungkin? Oke, sebenarnya ini permainan logika aja sih. Lu minta sesuatu hal yang lebih, apa yang transaksinya yang lebih buat perusahaan? Sebenarnya kan itu. Ya, nah. Oke, gue gambar lagi dah, asik juga kayaknya. Oke, jadi misalnya kita anggap ini HRD gitu ya. Aduh sorry. Ini karyawan. Kita mau nego gaji dengan HRD gitu ya, atau owner perusahaan lah ya, owner. Ini karyawan, ini owner gitu ya. Dia mau gaji tambahan, ya kan? Kalau misalnya si karyawan dapat gaji tambahan, artinya dia dapat uang tambahan dong. Ya nggak? Buat si owner, dia kehilangan uang dong. Kehilangan uang tambahan dong. Kalau misalnya dia minta gaji tambahan tanpa harus exchange atau transak atau ada pertukaran, enak di karyawan, nggak enak di owner, bener nggak? Ya kan? Enak di karyawan, nggak enak di owner. Berarti si owner bakal nanya dong, gua naikin gaji lu, untungnya buat gua apa? Ya kan? Untungnya buat gua apa? Nah, banyak kan orang-orang yang karyawan ini ngasih tahu untungnya buat si owner itu nggak pas. Contohnya, ya kan saya udah kerja 1 tahun. Ya kan saya misalnya nggak pernah bolos gitu ya, nggak pernah bolos kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak bolos sih ngaruh juga sih ya. Anggap gini. Sorry, bolos nggak ngaruh, bolos. Kan saya nggak pernah bolos, ya kan? Kan saya tepat waktu, gitu ya. Terus habis itu pas dibilang kayak gitu, ownernya bilang dong, oke, lu udah 1 tahun kerja, so what? Lu nggak pernah bolos, so what? Emang lu nggak boleh bolos? Lu tepat waktu, so what? Ya emang lu harus tepat waktu. Itu memang itu bukannya sebuah prestasi, itu adalah sebuah hal yang lu harus punya gitu loh. Ya kan? So habis itu, iya kan saya punya sertifikat sesuatu gitu kan. So what? Sertifikat sesuatu. Kan sertifikat gak nunjukin bahwa lu mampu. Gitu kan. Nah, hal-hal ini yang suka karyawan-karyawan itu salah pas nego gaji. Kayak gitu. Yang harusnya benar adalah ini nego gaji kasusnya yang udah kerja ya, yang udah kerja ya, bukan pas baru fresh graduate ya. Kalau misalnya mau di fresh graduate nanti dikasih tahu. Kalau nego gaji, lu harus kasih tahu apa untungnya buat si owner ini maunya apa. Kalau misalnya dibilangin, oke, Pak saya naik gaji dong. Kenapa saya harus naikin kamu gaji? Saya bisa ngehemat uang perusahaan 15%. Gaji naik dong, Bapak kan lebih untung duitnya. 15% dari 100 juta. Gitu kan, berarti berapa? 15 juta. Ya kan? Logikanya gitu ya, 15 juta lebih hemat Pak. Saya minta deh tambah 2 juta aja, Bapak masih untung 13 juta. Walaupun jangan ngomongnya kayak gitu ya. Jangan ngomong kayak gitu ke bosnya, cuma kan logikanya kayak gitu. Waktu bargaining. Ini bisa masuk.
kayak gitu. Nah ini caranya untuk bisa dapetin nego gaji lebih besar, ya kan? Nah untuk bisa dapetin nego gaji lebih besar, itu lu harus pertama pasti upgrade diri, terus pasti praktekin dan buktikan. Oke. Contoh kalau misalnya lu kerja di toko roti misalnya, dan lu oke, 10 menit lagi, nanggung ya? Nggak apa-apa. Contoh kalau misalnya lu kerja di toko roti, ya kan? Lu bisa minta tambahan gaji dengan bilang gini, Pak owner, saya bantu jualin rotinya boleh nggak Pak? Ke rumah-rumah tetangga saya. Tapi saya minta komisi sekian ya Pak ya. Lu bisa dapat komisi per roti, plus lu bisa dapat jabatan naik, plus lu bisa dapetin gaji yang naik juga. Pokoknya selama lu mau naik nego gaji, lu pikirin apa untungnya si owner itu ngasih gaji lebih ke gua. Dan yang intinya owner mau itu adalah sesimpel perusahaannya untung dan perusahaannya makin berkembang. Lu kalau misalnya lu bisa ngasih hal itu semua, ya owner juga bakalan lebih mudah untuk ngasih lu gaji tambahan. Itu untuk yang udah kerja mau naikin ya. Di luar kenaikan gaji per tahun setiap tahunnya. Nah kalau misalnya yang fresh graduate itu sesimpel, pertama kita harus benchmark dulu. Benchmark, lihat posisi lo itu harganya berapa di pasaran. Liatin posisi ini harganya pasaran berapa. Terus kedua, lo harus tahu standar gaji di perusahaan itu berapa kalau memungkinkan. Standar gaji. Ya kan? Nah ketiga, setelah nego gaji sekian, lo harus punya value. Value itu maksudnya kayak sertifikat yang terkait dengan pekerjaannya, ya kan? Karena kan nggak mungkin, gue mau kerja sebagai akuntansi gitu ya, tapi gue ngasih sertifikat juara kungfu, kan nggak mungkin. Ya lu kasih sertifikatnya adalah sertifikat yang ngurusin tentang software akuntansi, kayak gitu. Atau lu juga bisa tambahin experience. Experience itu bisa dari pengalaman-pengalaman, nggak harus kerja. Misalnya kayak lu jurusan akuntansi, tapi lu sering nulis artikel di LinkedIn, atau lu punya blog yang ngebahas tentang ilmu-ilmu akuntansi, sharing-sharing tentang ilmu akuntansi, itu jadi tambahan juga. Dimana nanti lu bisa bilang, Pak, ini saya punya blog tentang akuntansi, Pak, ada beberapa kasus yang saya bedah juga. Nah ini juga bisa jadi knowledge management buat perusahaan ini, Pak. Siapa tahu saya juga bisa training orang-orang akuntansinya dan lain-lain, terutama sales. Wah kalau sales itu bagus tuh, punya knowledge management, cerita-cerita kayak gini bisa di-trainingin karyawan-karyawan lainnya, bahkan junior-junior dia. Si owner kalau misalnya lu orang sales, lu bisa trainingin karyawannya, bakal seneng. Karena trainingin sales itu susah. Nah ini yang bisa lu tawarin ke orang-orang tersebut. Again, balik lagi, kalau lu nego gaji, mau gimana pun itu sesimpel kayak lu beli barang, atau itu barang, lu pengen naik harganya, ya apa untungnya harganya ini naik gitu. Kalau lu beli jeruk, harga pasaran jeruk 5.000, ya kan? Terus kenapa gue harus bayar 7.000 kalau misalnya ada orang yang jualnya 5.000? Nah, lu harus punya jeruk ditambah bonus kiwi atau dukuh 3 biji. Nah, cari dukuhnya ini apa? Gitu, itu saran gue. Bang, berhubung keterbatasan waktu ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir dan yang paling pamungkas nih kayaknya ya. Gimana bertahan secara finansial di keadaan pandemi kayak gini, Bang? Ini yang paling sering banyak ditanyain nih, Bang, soalnya. Oke, ada dua hal. Kalau sekarang bertahan ya dari pandemi ini, dua hal ini orang yang memang benar-benar nggak ada uang sama sekali, ya kan? Terus sama orang yang ada uang. Kalau untuk orang yang nggak ada uang, mau nggak mau gimana pun, lu harus cari cash flow masuk, harus cari uang masuk. Gimana pun caranya, dagang apapun caranya. Lu mau harus door to door memelas buat makan, harus lu lakukan. Jual sanitizer, jual apapun itu yang bisa ngasih lu duit, harus lakukan, mau nggak mau, karena udah di titik dangers, udah makan nggak makan. Kita nggak bisa ngarepin siapa-siapa untuk ngasih makan kita sebenarnya, itu bonus aja. Itu yang pertama. Kalau untuk orang yang punya duit, yang cukup duitnya, jangan boros karena kita nggak tahu pandemi ini arahnya kemana. Kita juga harus bersyukur banyak sekali orang-orang di luar sana yang kondisi ekonominya itu di bawah kita banget karena PHK massal, karena
pengurangan jam kerja, dapatnya cuma setengah, ya kan? Kita yang dikasih nikmat sama Tuhan, jangan tunjukin hal-hal yang boros-boros ke mereka, karena itu bikin sakit hati juga, dan itu namanya nggak bersyukur. Belilah yang penting-penting aja, belilah yang penting-pentingnya dan save money, kayak gitu. Dan untuk semuanya, jadi ini pelajaran di mana kita harus punya dana darurat yang tadi gue jelasin. Kalau kayak gini, lu nggak punya dana darurat, tiba-tiba jebret, lu di PHK, pusing. Satu. Terus kedua, lebih bagus lagi adalah kalau lu punya source of income yang lebih dari satu. Contoh kayak kalau misalnya lu kerja, tapi lu punya dagangan apa, terus lu punya reseller gitu ya. Kan sekarang kan zamannya tuh reseller. Misalnya lu dagang aksesoris yang kecil-kecil aja, lu punya reseller, lu bisa minta reseller lu jualan masker. Lu distribusin barangnya, masih ada pemasukan tambahan selain dari kerja. Kayak gitu. Itu sih. Jadi ini nih pelajaran dimana nanti next kita jangan boros-boros lagi deh masalah duit. Ingat, kita nggak selamanya hidup di atas, roda di atas karena roda berputar. Pada saat lu punya duit, ingat lu boleh nikmatin duitnya, tapi jangan berfoya-foya, jangan berlebih-lebihan. Ingat needs and wants, dan jangan lupa sodako terus, karena hidup pasti bakalan berputar dan kita ada saatnya di bawah. Kita harus persiapin itu. Jangan terlena sama kondisi kita di atas, itu sih. Oke. Mantap ya, jangan terlena dengan dunia. Terima kasih sekali Bang Ogut kesempatannya. Terima kasih Bang Ogut. Terima kasih banyak Bang Andral sama Mas. Paham juga banyak istilah-istilah finansial, akhirnya kita tahu kalau uang tuh ya selama ini kayak saya 50% menabung, 50% beli sepatu gitu. Ternyata salah, tidak begitu. Salah kaprah kita udah ya. Terima kasih. Ya, makasih banyak ya Bang Ogut ya untuk sharing-sharingnya. Cara hemat gaji. Terima kasih, sehat selalu Bang Ogut. Ya. Bye. Terima kasih banyak Ibu dan Bang Aan, Bang Andral. Terima kasih udah ngundang semuanya dan yang nonton semoga dapat manfaat. Amin. Makasih Bang Ogut. Banyak juga ya insight yang kita dapat dari mengatur keuangan, mengatur gaji teman-teman, hemat, apapun kondisinya hemat. Kalau mau invest tadi, invest boleh, tapi ingat kita sudah ada di fase aman, nyaman. Satunya freedom. Tapi kita sadar kita belum ada di freedom, makanya kita bahas aman. Jangankan freedom, nyaman juga belum. Aman aja juga kita aman juga belum. Jadi ya emang ya masalah keuangannya emang ribet sebenarnya, susah ya. Dan dari semua bahasan tadi, yang paling penting adalah disiplin dan konsisten. Itu kalau lu udah nabung sekian udah mateng nih, rencana lu mateng, tapi ketika lu nggak disiplin dan nggak konsisten buat nabung, itu kayak percuma, kayak gua tadi sih. Dan langsung uang hilang gitu ya. Kayak gua. Dan betul. Kalau yang saya tangkap tuh dana darurat penting. Berapapun itu siapin. Jangan sampai kalian bingung nanti suatu saat amit-amit kalian masuk rumah sakit tidak ada yang mau talangin, gimana? Dan kayak tadi bener kan kata Bang Ogut tadi, lu nabung misalnya nih kayak tadi 10%. Akhir tahun itu jangan dipakai, jangan lu beliin sepeda tuh. Ya kan, skateboard juga apapun pokoknya. Ya udah tabungan tuh ya udah ditabung, jangan dipakai. Kalau memang ada mau invest ya muter lagi biar gitu. Uangnya beranak istilahnya tadi. Oke, paham gua. Gua sih paham sekarang. Paham. Apalagi saya lebih paham saya sekarang. Invest menabung harus. Nabung invest. Ya, itu dua hal penting. Pakai itu deh. Semoga Ruang Curhat edisi keempat kali ini bisa memberikan kalian pandangan yang baru soal berhemat, soal uang, gaji atau apapun investasi itu. Semoga kalian bisa menjadi tahu semoga bisa survive sih. Betul, apalagi itu yang penting. Kondisi pandemi seperti ini. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton. Kalau ada saran-saran bisa kirim ke komen di sini di YouTube Kalau Pipi. punya saran pembahasan apa yang harus kita bahas di video selanjutnya, kirim ke kolom komentar aja. Saya Aan, gua Andral, dan sampai jumpa di Ruang Curhat selanjutnya. Bye. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.